Islam itu enggak melarang kita untuk melakukan aktivitas, enggak. Jadi ketika seorang pemuda, seorang anak muslim Islam, seorang anak muslim yang sudah menginjak masa pubertas ya, hendaklah dia diperhatikan dengan perhatian yang detail. Ya seperti itu, kita berikan dia tanggung jawab, kita berikan dia aktivitas-aktivitas. Jangan sampai kita berikan aktivitas kemudian kita lepas. Sehingga apa? Naudzubillah, dia lepas kontrol, ya akhirnya pergaulan bebas, pergaulan laki-laki perempuan yang tidak dihalalkan oleh Islam, akhirnya dia terjerumus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sohib Doa. Kali ini kita bertemu lagi dengan ngobrol Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman, yang kali ini kita akan membahas mengenai tujuan hidup. Jadi Ustadz, banyak anak muda-mudi misalnya yang masih usia belasan, bahkan baru mau mencapai 20 itu, mereka selalu mengatakan dalam dirinya sedang mencari jati diri. Dan mencari jati diri kan sama aja dengan mencari tujuan hidup. Nah, dengan alasan dia mencari jati diri itu, akhirnya mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Terus banyak dari muslim atau muslimah itu yang akhirnya dengan mungkin pengaruh hormon, dengan pergaulan dan lain-lain, mereka dengan alasan mencari jati diri itu akhirnya masuk ke klub malam, ke diskotik, minum khamar, pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya itu kan, apa sih sebenarnya jati diri itu? Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita sebagai muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajma'in. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkaitan dengan masa pancaroba ya, masa pubertas ya. Jadi sebenarnya dalam Islam masa ini adalah masa-masa yang harus diperhatikan ya. Ya, masa ini adalah masa-masa yang harus diperhatikan. Ya, di antara para ulama tarbiyah yang memberikan solusi untuk anak-anak yang udah mulai pubertas ini, mereka hendaklah dimulai diberikan kepercayaan. Diberikan kepercayaan ini yang pertama. Yang kedua, hendaklah mereka itu diberikan kesibukan gitu. Jangan sampai mereka itu tidak ada aktivitas. Kosong sampai kosong, karena ya ketika masa muda dan ada waktu kosong, kemudian adanya uang, itu besar kemungkinan akan menjerumuskan seseorang kepada keburukan. Ya. Kemudian berkenaan dengan jati diri ya, jati diri kita sebagai seorang muslim tentunya ya, kita itu memiliki tujuan besar, tujuan hidup yang sangat besar, yang sangat mulia. Ya. Tujuan hidup yang sangat besar, yang sangat mulia itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi apa? Tujuan kita hidup di atas bumi ini adalah tujuan yang mulia, yaitu mewujudkan hakikat dari ubudiyah. Ya, karena Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwasanya Allah memuji dia dengan apa? Innahu kana asra bi'abdi. Allah telah memperjalankan hambanya. Ini adalah sebutan yang mulia, itu hamba Allah. Ya, ini dan juga inilah yang mendasari bahwasanya kita tujuan dari hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hal yang sangat mulia. Jadi tidak perlu lagi mencari-cari jati diri kesana kesini saja. Sebenarnya jawabannya itu juga ada di dalam Al-Quran itu ya saja. Untuk tujuan hidup kita tuh sebenarnya hanya sebatas beribadah kepada Allah. Nah, kalau misalkan kita pikir-pikir Ustaz,
kalau memang tujuan hidup kita beribadah, berarti satu hari full itu kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak ada waktu tersia-sia, Ustaz. Iya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi mungkin ketika kita memikirkan ya, apakah seorang yang beribadah ya, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikontrakkan untuk beribadah. Kita itu hidup ini, kita itu ada di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya bisa ya. Jadi yang namanya ibadah ya seperti sholat, puasa, ya ibadah yang telah ditetapkan. Bagaimana kalau mencari rezeki? Bagaimana dengan aktivitas kita yang lain seperti tidur, istirahat? Apakah bisa menjadi ibadah? Bisa. Ya, kita katakan bisa. Bahkan ya, bagaimana caranya supaya kita menjadikan 24 jam dalam sehari ini semua itu menjadi ibadah. Para ulama mengatakan dengan niat. Ya, ketika kita sholat sudah jelas itu ibadah yang mulia, ibadah yang harus kita jaga, yang diwajibkan kepada kita dan kita butuh terhadap ibadah itu. Sholat. Kemudian mencari rezeki adalah hal yang mulia bagi orang kepala keluarga ya. Dan kita niatkan bahwasanya itu semua adalah kita lakukan karena Allah. Kita niatkan ketika kita makan, kita berada di depan sepiring nasi bersama lauk itu, kita niatkan ya Allah, saya makan adalah untuk supaya kuat dan bertenaga kembali untuk bisa beribadah kepada Allah. Ya, setiap sendok yang kita sendokkan, setiap punya yang kita punyakan, mudah-mudahan itu punya pahala. Kemudian juga seperti tidur ya, mungkin kita tidur dari jam 10-an ya sampai kita bangun jam 4. Itu berapa jam itu? 10, 12, ya 6 jam itu bisa beribadah, Masya Allah ya. Dengan maksudnya cara jam 10 malam ya? 10 malam ya, tidur malam dari jam 10 malam kita tidur sampai jam 4. Di 6 jam kita tidur itu bisa bernilai pahala. Caranya gimana ya? Caranya dengan niat. Kita niatkan ya Allah, saya juga adalah untuk luruskan tulang punggung, untuk supaya besoknya bisa semangat lagi untuk beribadah kepada Allah. Dengan itu semua, insya Allah 24 jam itu bisa bernilai ibadah. Jadi kemudian tadi yang kita singgung tentang pemuda ya, masa muda. Jadi seakan-akan ketika kita bayangkan bahwasanya masa muda itu untuk beribadah, kayaknya hidup itu betapa sempit, terlalu kaku. Enggak ada. Islam itu enggak melarang kita untuk berinovasi dan berkreasi, enggak. Islam itu enggak melarang kita untuk melakukan aktivitas enggak. Jadi ketika seorang pemuda, seorang anak muslim Islam, seorang anak muslim yang sudah menginjak masa pubertas ya, hendaklah dia diperhatikan dengan perhatian yang detail. Ya seperti itu, kita berikan dia tanggung jawab, kita berikan dia aktivitas. Jangan sampai kita berikan aktivitas kemudian kita lepas. Sehingga apa? Na'udzubillah, dia lepas kontrol, dia akhirnya pergaulan bebas, pergaulan laki-laki perempuan yang tidak dihalalkan oleh Islam, akhirnya dia terjerumus. Jadi Islam tidak menafikan itu semua. Ketika ada seorang anak muslim yang dia itu memang misalkan nggak ada kemampuan untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, akan tapi dia memiliki keahlian dalam bertani, silakan dikembangkan. Ya mudah-mudahan dengan dia ahli bertani, dia bisa membantu perekonomian kaum muslimin, dan itu sangat bagus. Ya, dan kita sangat tahu ya, di dalam Islam ya banyak pemuka-pemuka, orang-orang besar, mereka itu memiliki kelebihan masing-masing. Jadi kita itu nggak dituntut untuk bisa, apakah semua kita harus hafal Al-Quran, semua kita harus hafal hadis, semua kita harus menjadi ahli tauhid ya. Intinya sebagai seorang muslim yang benar, kita harus belajar yang inti dia dari agama Islam. Itu pertama tauhid, kemudian mengamalkan hal yang wajib-wajib dan meninggalkan hal yang haram-haram. Setelahnya untuk menjadi takhasus, untuk menjadi pakar dalam keilmuan itu tidak dituntut. Kita lihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian orang generasi berikutnya, mereka para sahabat Nabi memiliki keutamaan masing-masing. Abu Bakar dikatakan dia As-Siddiq, Umar dikatakan Al-Khattab, ya, Utsman adalah sahabat Nabi yang paling malu. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Nabi, dikatakan Amiru hadhil ummah, ya. Kemudian Huzaifah bin Yaman dikatakan Sahibus sirrun Nabi.
Abu Bakar Siddiq dikatakan ada orang yang paling dia itu yang paling percaya pada Nabi. Kemudian dikatakan Utsman bin Affan yang kelebihan apa, dia orang yang paling malu di umat ini. Kemudian Hudzaifah bin Yaman, dia memiliki kelebihan apa? Hudzaifah bin Yaman adalah orang satu-satunya yang mengetahui tentang rahasia-rahasia Nabi. Ya. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Nabi SAW, dia adalah apa? Orang terpercaya di antara umat ini. Ya, Khalid bin Walid adalah Saifullah, ya, orang terdepan ketika berjihad fisabilillah. Ya, intinya mereka adalah orang-orang besar, mereka kan memiliki kelebihan masing-masing. Jadi ketika ada seorang muslim yang tidak ahli dalam hadis dan tidak memiliki keahlian bisa menghafal Al-Quran, kita kucilkan, ini adalah tidak tepat. Ibaratnya dia memiliki keahlian lain sehingga bisa membantu kaum muslimin. Ya, yang ahli misalkan seperti kita sebutkan tadi bertani atau misalkan tukang kayu, perkayuan misalkan itu dia bisa buat meja atau apa. Itu bagus, kita kembangkan. Ya, kita kembangkan, kemudian diasah kemampuannya, mudah-mudahan dia bisa berekspresi, ya, kemudian dia berkreasi dengan itu semua, ya mudah-mudahan dia akan manfaat bagi kaum muslimin. Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu tidak hanya sholat, baca Quran dan lain-lain sebagainya. Yang itu kan hal-hal yang wajib yang memang harus kita lakukan. Tapi di luar itu juga Islam tidak melarang kita untuk menjadi pakar untuk sesuatu ya. Dan sesuatu itu yang bisa menghasilkan kita beribadah kepada Allah gitu ya. Nah kemudian gini Ustaz, kembali lagi ke masalah tadi yang anak muda itu tadi. Ketika mereka mencari jati diri itu kan mereka mau mendapatkan tujuan hidupnya mereka itu seperti apa ya. Sampai ada istilahnya tuh, ya kita maksiat nggak apa-apa, yang penting sholat jalan terus, gitu, ibadah jalan terus. Nah itu ada nggak istilah begitu? Ada itu sangat umum sekali itu di kalangan anak muda. Jadi mungkin ya itu benar ya, ada gitu ya. Jadi seakan-akan anak muda itu berpikiran ya, anak-anak muda zaman sekarang ya kita sama tahu ya. Jadi mereka berpikiran yang tadi apa? Nggak apa-apa maksiat, tapi ibadah jangan sampai ketinggalan. Iya. Ini ya statement seperti ini itu berasal dari pendidikan yang tidak bagus tentunya. Ya, ini berasal dari statement seperti ini berasal dari pendidikan yang tidak bagus. Makanya sejak dini anak Islam, anak muslim itu sudah diajarkan kaidah-kaidah Islam tentang tauhid, tentang pokok-pokok hal-hal fondasi, hal-hal yang krusial, yang sangat penting itu diajarkan di kaum muslim. Itu makanya bermulai dari keluarga. Jadi yang pertama kali ya pendidikan itu berasal dari keluarga. Jadi hal yang pertama kali harus diperbaiki itu di keluarga. Jadi ketika seorang bapak yang udah memiliki kemampuan untuk bisa, ya tentunya dia harus memiliki kemampuan untuk mendidik, karena itu tanggung jawab dia gitu. Kemudian ibu yang udah memiliki kemampuan untuk mendidik anak-anaknya, terutama mengajarkan tauhid, yang mudah-mudahan akan terlahir generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang mengenal tauhid yang benar. Dan ketika tauhid sudah benar, tentunya tidak akan ada istilah seperti itu. Yang dosa tetap dosa, dan dosa tetap tidak boleh dilakukan. Ya, yang ketika berdosa bertobat, jangan diulangi lagi. Jadi nggak ada istilah berdosa, ya nggak apa-apa melakukan dosa tapi ibadah jalan itu nggak ada istilah. Itu tidak ada istilah seperti itu. Ya demikian Shahib Doa pembahasan kita mengenai tujuan hidup kali ini, yang lebih kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih menginjak masa pubertas. Semoga Allah mengampuni mereka dan semoga Allah memberikan mereka petunjuk dan memberikan mereka kemudahan di dalam Islam. Bisa mungkin ada nasihat. Jadi kaum muslimin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber dari pendidikan yang bagus itu adalah berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Sedikit ya kita membahas tentang sejarah. Kadang mendengar ceramah dari seorang dokter yang Dasmania, beliau mengungkap sejarah. Katanya apa? Dulu itu ada semacam riset dari beberapa negara besar. Itu negara Inggris, Prancis, dan Italia. Mereka mengadakan riset. Risetnya apa? Risetnya itu tentang mereka itu heran kenapa anak-anak kaum muslim itu bisa pintar, bisa cerdas gitu.
Jadi mereka melakukan penelitian, pengkajian, akhirnya mereka simpulkan ternyata yang membuat mereka pintar itu karena mereka menghafal Al-Quran dan mempelajari bahasa Arab. Dan ternyata Amerika membuat standar pinternya seorang anak itu dari umur 6 sampai 9 tahun, itu ketika dia telah menghafal 13.000 kosakata. Ketika anak berumur 6 sampai 9 tahun dan dia bisa menghafal 13.000 kata, itu anak yang jenius. Sedangkan Al-Quran, anak kaum muslimin, para ulama terdahulu kita mengetahui bahwasanya mereka ketika umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun mereka sudah hafal Al-Quran. Yang mana Al-Quran terdiri dari sekitar 60.000 kata. Jadi di atas standar yang dibuat oleh orang Amerika ini. Makanya anak-anak muslim itu pintar-pintar. Dan akhirnya apa? Akhirnya Inggris itu mereka itu berusaha untuk membuat seakan-akan sebuah program pendidikan yang sebenarnya ingin menjauhkan kaum muslimin dari menghafal Al-Quran. Jadi dulu kita ketahui bahwasanya itu ada namanya kutab. Jadi di daerah kaum muslimin terdahulu itu banyak kutab-kutab. Apa itu kutab? Tempat-tempat mengaji menghafal Al-Quran itu banyak. Kemudian Inggris membuat program bahwasanya itu dihapuskan, diganti menjadi sekolah-sekolah umum. Sekolah-sekolah umum seperti yang kita lihat sekarang. Dan tempat menghafal Quran jarang. Tapi alhamdulillah ya, belakangan ini 20 tahun belakangan ini sudah marak dan sudah banyak tempat-tempat menghafal Quran. Ya mudah-mudahan itu semua adalah atas izin Allah dan itu merupakan langkah dan awal yang baik. Mudah-mudahan. Demikian saya doa pembahasan kita kali ini. Jangan lupa mohon dibantu untuk subscribe, like, dan di-share kepada doa yang lainnya. Mohon ditutup. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.